Pak Pandu, pertanyaan yang tadi sempat saya gantung, kalau Pak Menkes dengan pernyataannya yang berimplikasi meminta masyarakat untuk disiplin menjalankan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, mengenakan masker, apakah saat ini pemerintah sudah disiplin juga menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya dan kewajibannya untuk 3T, testing, tracing, treatment? Ya, jadi pemerintah ini yang diwakili Pak Menteri juga memberikan informasi yang salah. Bahwa pertama, kalau semuanya orang sudah terinfeksi, itu salah. Tidak mungkin semua orang, kalau semua orang sudah terinfeksi ya tidak perlu pakai masker, karena semua sudah terinfeksi. Kenyataannya dari hasil satu survei yang kita kerjakan itu, baru sekitar 3% lah penduduk yang terinfeksi. Jadi masih banyak yang belum terinfeksi. Jadi sebagian besar orang terinfeksi itu tidak bergejala karena tidak tahu mana yang membawa infeksi mana tidak, maka pakai masker itu harus. Itu pesannya. Kemudian tugas pemerintah adalah memang melakukan testing. Testing, pelacakan kasus, dan melakukan isolasi yang tidak bergejala tadi, dan yang memang butuh perawatan harus di rumah sakit. Nah, testingnya masih jauh dari cukup. Hanya di Jakarta saja testingnya bagus. Di daerah-daerah testingnya sangat rendah, jauh dari kemampuan yang seharusnya dianjurkan oleh WHO. Tanpa testing, bagaimana kita bisa memutus rantai penularan? Ya, ya. Apalagi pelacakan kasusnya juga masih jauh. Oke. Dan isolasinya baru sekarang aja, baru isolasi yang tidak bergejala ditempatkan di misalnya Wisma Atlet. Itu paling penting, jangan lagi di rumah. Kalau di rumah itu akan terjadi peningkatan kluster keluarga. Ini sudah diingatkan dari dulu, tetapi nggak sadar bahwa itu kita membiarkan orang terinfeksi dengan anggota rumah tangga yang lainnya, padahal kita tahu dia sudah positif. Oke. Ini yang menjadi masalah besar. Bu Nini, ini kalau kata Pak Pandu masih ada masalah besar, Ya, soal 3T belum standar bawah saja belum sampai. Apa yang akan didorong oleh DPR? jadi DPR sebenarnya kemarin kita sudah membahas anggaran untuk anggaran 2021 salah satu, dan juga tentu anggaran untuk COVID, spesial untuk COVID kita memang rapat tersendiri untuk membahas anggaran. Salah satunya adalah ada dana khusus untuk tes massal. Tes ini kan sudah, kalau kita melihat pernyataan Presiden, sudah tidak boleh menggunakan rapid kan, tapi sudah harus pakai PCR. Cuman masalahnya kalau pakai PCR, laboratorium kita masih sangat terbatas. Alat untuk pengetes PCR juga masih sedikit sekali. Kalau pakai PCR, Tapi begini itu, Bu Nini, ini kan sudah 7 ya, bulan bahwa tidak iya, ada penggenjotan kapasitas di laboratorium, itu kan sedikit ya, seharusnya tidak terjadi kan? ya, sebenarnya memang pengadaan kita harusnya juga bukan hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tapi juga pengadaan PCR. Nah, cuman pengadaan PCR ini kita kan juga terikat dengan laboratorium-laboratorium yang harus standarnya BSL-2. Oke. Nah, BSL-2 ini di Indonesia masih sekitar 20 sekian, belum terlalu banyak. BSL-3 apalagi masih sangat sedikit. Jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan di tes PCR ini. Di samping itu kalau yang mungkin bisa kita lakukan pakai TCM yang gunakan alat dari TB, tuberkulosis, lalu dipakein cartridge. Cuman cartridge-nya ini kita masih sangat sangat dependen pada dari luar negeri. Dan itu satu bulannya, satu minggunya cuma dapat 6.000 seluruh Indonesia. Tentu masih sangat sedikit. Nah, saya pikir testing ini juga memang menjadi PR bagi kita, dan kita di DPR sudah menganggarkan untuk pengadaan PCR ini. Kita berharap dengan banyaknya PCR yang ada tidak perlu jauh-jauh. Contoh saya dari Dapil Banyuwangi Bondowoso. Ini kalau kita melakukan tes swab, hasil sampelnya kalau pakai PCR itu harus dibawa ke Surabaya. Ya. Itu butuh waktu berapa lama? Iya, kalau di Jawa yang masih terjangkau. Bagaimana di luar Jawa? Bagaimana dengan kepulauan? Nah, saya pikir ini memang ini adalah evaluasi untuk kemandirian kita dalam alat kesehatan. Baik. Nah, saya akan coba ini tadi yang disampaikan soal isolasi, kata Pak Pandu. Jadi saya sepakat memang isolasi ini menjadi PR yang luar biasa, karena kemarin ada kasus saya memindah teman di Wisma Atlet dan sudah sebulan tes itu masih positif, dan hasil analisis sama dokternya dia sebenarnya sudah hampir sembuh, ternyata terkena
jenis virus yang baru, katanya seperti itu atau apa. Bahkan dia disarankan untuk isolasi mandiri. Ya. Akhirnya ketika sekarang ini banyak orang yang orang-orang dekat saya yang mungkin sedang sakit atau kena COVID dan dia OTG, saya memang mensarankan untuk stay at home. Ya, oke. Karena ini persoalan psikologi, Pak Pandu. Psikologi orang dan juga treatment kalau di rumah sakit seperti apa. Bayangkan satu tower di Wisma Atlet itu berapa lantai, setiap lantai ada 22 kamar, setiap lantai ada 60 pasien. Tentu sangat crowded dan Oke, itu membuat... langsung akan dijawab oleh Pak Pandu. Pak Pandu silakan. Ya, tentunya tidak seperti itu. Kita kan memutus rantai penularan harus memisahkan dengan anggota keluarga yang belum terinfeksi. Nah, tujuannya. Disiplin berarti itu yang ya, paling Pak. penting. Ya. Iya, jadi Ya. hampir semua rumah tidak ada yang bisa mengakomodir usaha untuk mencegah penularan. Ini yang paling penting. Jadi Wisma itu satu pilihan yang harus dilakukan dan disediakan oleh pemerintah. Dan ini menjadi penting. Jadi Wisma Atlet itu bukan rumah sakit loh. Dia adalah tempat untuk isolasi. Itu sebabnya kenapa di sana nggak perlu ada ICU. Ada macam-macam. Ya, nah, itu yang menurut saya. Oke, silakan Pak Pandu. Ya, betul. Ya, jadi itu ICU itu memang dia harus pindah dari sana. Itu hanya untuk isolasi orang yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Oke, ini terakhir ini. Berat, karena kemarin menarik sekali, ini ada pernyataan bahwa ketika kemarin ICU 34 set dipindah dari Wisma Atlet ke Rumah Sakit UI, ini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau tinggal 5 saja, sementara pasiennya ada ribuan di Wisma Atlet, bagaimana kalau ada yang mendadak ada pemberatan gejala, dan yang kedua, apakah memang benar-benar Rumah Sakit UI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sudah benar-benar siap untuk menerima semua ICU itu berikut dengan sumber daya manusianya, Pak Pandu? Kalau UI saya yakin bisa. Jadi cuma memang masalah peralatan. Malahan saya bingung kalau di Wisma Atlet itu ada ICU. Karena mereka peruntukannya hanya untuk tempat isolasi. Sedangkan untuk ICU itu butuh SDM, butuh tenaga, dan tenaga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mencukupi. Hanya peralatannya aja masih kurang. Karena itu waktu itu. Tapi kalau di Wisma Atlet cuma 5 nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Kalau perlu juga nggak ada, juga nggak apa-apa. Kosong, nggak ada ICU harusnya. Oke. Karena itu bukan rumah sakit. Baik, baik. Saya sudah kehabisan waktu, Bu Nini. Kita akan teruskan sambung lagi kapan-kapan. Tapi terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami, Bu Nini dan juga Pak Pandu. Sehat terus. Terima kasih, Mbak Sofi. Salam sehat. Itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini, saudara. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Sekali lagi, saya ingatkan 3M. Mencuci tangan sering-sering dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan selalu mengenakan masker dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, saudara.